Petani kita selalu mengalami apabila ada pada tanaman kelapa sawit tersebut dari awal bunga jantan, itu untuk selanjutnya juga tidak mau berubah kepada proses pembentukan buah atau bunga betina jadinya. Ya terus siklusnya seperti itu terus. Makanya kita bingung apakah ini seperti Abang jelaskan tadi tidak ada faktor genetik, berarti ini adalah faktor proses penyerbukan yang tidak sempurna. Tetapi kenapa dia berkelanjutan? Masalah musim, kapan ini terjadi proses penyerbukan besar-besaran, Pak? Ataukah begini? Ataukah proses penyerbukan ini secara musimankah atau berkelanjutan? Gimana? Proses penyerbukan tidak akan terjadi pada waktu kerja. Di luar waktu kerja, proses penyerbukan tetap pada jam 9 sampai jam 10, 12 sampai jam 1 siang. Misalnya ya kita tahu. Proses penyerbukan akan berlanjut terus setiap hari. Setiap hari. Akan berlanjut setiap hari. Tidak ada berhenti. Proses penyerbukan itu berhenti, kemudian tanaman tersebut sudah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Dapur dimanapun berada. Kali ini saya sudah ditemani salah satu oleh praktisi tanaman kelapa sawit, yaitu beliau adalah senior yang memang saya ketahui memiliki ilmu di tanaman kelapa sawit yang cukup mumpuni. Nah, di konten kali ini kita akan membahas mengenai seberapa pentingkah penyerbukan pada tanaman kelapa sawit. Itu yang akan kita bahas. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak M.G. Nasution, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Kita perlu ketahui yang dimaksud penyerbukan yaitu proses peristiwa jatuhnya bunga jantan atau serbu sari ke kepala putih bunga betina. Oke, berarti proses peristiwa bunga jantan dan bunga betina. Iya. Nah, bunga jantan dan bunga betina. Baru kalau untuk tanaman kelapa sawit sendiri, itu monokotil kah atau dikotil? Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman monokotil Monokotil. yang bersifat monosius, yang berarti yang mempunyai arti antara bunga jantan dan bunga betina tumbuh dalam waktu yang berbeda, tapi pada tanaman yang sama. Tumbuh pada waktu yang berbeda, tapi pada tanaman yang sama. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Tumbuh dalam waktu yang berbeda, pertama itu akan dipengaruhi oleh proses penyerbukan. Proses penyerbukan. Akan muncul pada tanaman tersebut bunga jantan, kemudian nanti akan diikuti bunga betina. Begitu juga sebaliknya, akan muncul bunga betina, kemudian akan diikuti selanjutnya dengan pertumbuhan atau tumbuhnya bunga jantan. Oke. Proses penyerbukan ini idealnya waktu kapan, Bang? Atau kebiasaannya kapan ini proses penyerbukan terjadi? Proses penyerbukan terjadi pada pagi hari, biasanya itu terjadi pada waktu atau jam 9 sampai jam 10. Kemudian akan terjadi lagi penyerbukan pada jam 12 sampai jam 1 siang. Perlu kita ketahui, proses penyerbukan ini sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman kelapa sawit. Karena tanaman kelapa sawit memiliki buah jantan dan buah betina yang memerlukan proses penyerbukan yang dilakukan oleh serangga penyerbuk yang biasa dinamakan Elais debius cameronicus. Elais debius ya. Ini adalah nama latin dari serangga untuk proses penyerbukan tadi, Bang ya. Oke. Nah, kalau untuk melihat proses penyerbukan tersebut, petani kita kan banyak yang menganggap kalau buah jantan dan buah betina, Pak. Buah jantan, ada buah jantan dan ada buah betina. Nah, contoh misalnya, kalau yang bunga betina ya, yang dia tidak terjadi pembentukan buah itu buah betina ya, yang secara umum petani yang ketahui itu. Yang tidak menjadi buah yaitu
bunga jantan. Bunga jantan. Oke. Yang tidak terbentuk pembuahan itu adalah bunga jantan. Oke. Kenapa bisa terjadi? Tidak terjadi pembentukan buah pada bunga jantan tersebut. Bisa jadi disebabkan oleh penyerbukan yang. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Kenapa bisa terjadi? Tidak terjadi pembentukan buah pada bunga jantan tersebut. Bisa jadi disebabkan oleh penyerbukan yang tidak maksimal atau terjadi pada tanaman menghasilkan terlalu over atau terlalu banyak jadinya pelunasan terhadap tanaman tersebut. Oke. Kalau seperti itu ada faktor pengaruh nggak kepada genetiknya, Pak? Kalau faktor genetik tidak pengaruh. Tidak pengaruh. Berarti ini, saya kan pernah Produksi itu sebelum saya ingatkan, faktor produksi itu yang paling utama adalah proses penyerbukan. proses penyerbukan. Nah, bunga jantan tadi, Pak, kita membahas mengenai bunga jantan. Petani kita selalu mengalami apabila ada pada tanaman kelapa sawit tersebut dari awal bunga jantan, itu untuk selanjutnya juga tidak mau berubah kepada proses pembentukan buah atau bunga betina jadinya. Ya terus siklusnya seperti itu terus. Makanya kita bingung apakah ini seperti Abang jelaskan tadi tidak ada faktor genetik. Berarti ini adalah faktor proses penyerbukan yang tidak sempurna. Tetapi kenapa dia berkelanjutan begitu? Jadi untuk proses atau kita biasa lihat atau kita diperlukan bagi tanaman, bunga jantan itu memang sangat diperlukan juga bagi tanaman. Jadi harus dibuang. Bunga jantan itu dalam 1 hektar perlu ada 3 sampai 4 pokok tanaman ini yang bisa menghasilkan bunga jantan untuk mempermudah atau mempercepat proses penyerbukan. Oke, tadi Abang jelasin bahwasanya tanaman kelapa sawit adalah tanaman monokotil yang dimana penyerbukan betina ada di dalam tanaman itu sendiri. Tetapi saya mendengarkan dari penyampaian Abang tadi bahwasanya dalam 1 hektar tanaman kelapa sawit itu memerlukan 3 sampai 4 bunga jantan. Gimana? Perlu saya tegaskan 3 sampai 4 pokok. Iya, 3 sampai 4 pokok. Untuk karena bunga jantan itu juga bisa mempermudah proses penyerbukan antara bunga jantan membantu proses elektris atau masa antesis. Tadi Abang sudah menjelaskan proses penyerbukan itu di antara ketika pagi jam 9 sampai jam 10 dan jam 12 siang sampai jam 1 siang. Itu masalah jam. Tapi masalah musim, kapan ini terjadi proses penyerbukan besar-besaran, Bang? Ataukah begini? Ataukah proses penyerbukan ini secara musiman atau berkelanjutan? Gimana? Proses penyerbukan tidak akan terjadi pada waktu hujan. Di luar waktu hujan, proses penyerbukan tetap pada jam 9 sampai jam 10, jam 12 sampai jam 1 siang. Oke. Itu saja yang perlu kita tahu. Oke. Nah, kalau masalah tadi proses bergulirnya penyerbukan ini apakah berlanjut terus ataukah dia ada musiman, Pak? Proses penyerbukan akan berlanjut terus setiap hari. Setiap hari. Akan berlanjut setiap hari. Tidak ada berhenti. Proses penyerbukan itu berhenti ketika tanaman tersebut sudah mati. Oh, begitu ya. Bukan karena tidak munculnya pembentukan buah ataupun bunga, berarti proses penyerbukan ataupun serangga individu tadi tidak muncul. Tidak ada faktor. Tidak ada faktor ya. Semua penyerbukan akan terus dilakukan setiap hari pada jam-jam yang sudah biasa terjadi pada jam 9, jam 10, dan jam 12 siang sampai jam 1 siang. Oke. Apa-apa aja kendala kepada produksi apabila proses penyerbukan itu tidak sempurna? Kalau penyerbukan tidak sempurna, akan mengakibatkan proses buah tersebut tidak terbentuk dengan sempurna dan akan mengakibatkan pertama minyak
kandungan minyak di buah tersebut dia akan mendapatkan kandungan yang sesuai. Wow, cukup lumayan. Kemudian pengaruh terhadap berat jajan tersebut itu yang mempengaruhi waktu tersebut saja yang kita ketahui mempengaruhi, jadi dipengaruhi oleh Kandungan minyak sama TBS, BDR ya. Rata-rata. Berarti ada dua faktor ya bang ya, yang dipengaruhi oleh proses penyerbukan. Nah, tadi abang katakan yang pertama ini rendemen minyak itu tidak akan tinggi. Yang kedua berat jajan rata-rata tadi akan menurun ya, tidak akan. Setelah berat jajan tersebut tidak akan maksimal. Oke. Menurun. Oke. Tidak akan maksimal. Oke. Apa cara kita agar proses penyerbukan pada tanaman kelapa sawit ini tidak ada kendala dan sempurna? Ya, pertama kita jangan area tersebut jangan terlalu bersih juga. Oh Ariel, jangan terlalu bersih bang. Benar. Karena tanaman tersebut kadang-kadang banyak serangan ulat hama yang akan menyerang ke tanaman. Jadi maksudnya kalau misalnya ada gulma di dalam, berarti ada inang ya, inang dari Elaedobius tadi bang, atau serangga penyerbukan ya? Nah, tidak semuanya gulma-gulma itu yang harus dibasmi. Kalau boleh tahu, gulma apa saja yang tepat untuk inang dari Elaedobius tadi? Karena begini, yang kita ketahui banyak. Itu banyak serangga penyerbuk ini macam seperti ini dia, macam yang bunga kelapa itu. Ya, untuk merah itu bunga kertas itu dia. Oh, gitu ya, itu bukan ya. Terus bunga-bungaan ya. yang memang itu bukan dijadikan gulma. Nah. Makanya banyak kita perhatikan kalau di area perkebunan kelapa sawit itu ada bunga perdelapan, ada ukur merah itu ya bang ya. Itu menjadikan inang mereka ya. Itu berarti harus diperbanyak ya. Oke, apalagi selain itu bang? Itu aja ya. Berarti harus menyiapkan inangnya ya. Nah, jadi Sohib Agro untuk para petani kita ini ada bincangan. Kita sudah jelaskan sedikit tadi perbincangan mengenai pentingnya penyerbukan pada tanaman kelapa sawit, dan perlu diketahui lagi Sohib Agro bahwasanya tanaman kelapa sawit ataupun buah yang tidak sempurna atau buah yang kita sering ketahui buah jantan itu adalah faktor pengaruh penyerbukan yang tidak sempurna. Benar. Itu yang paling penting. Nah, untuk merubah buah yang tidak sempurna tadi atau proses pembukaan yang tidak sempurna, kita harus merawat dari Elaedobius ataupun serangga yang menyerbukan proses pembuahan. Begitu. Oke? Ada tambahan kira-kira bang? Kalau kita mau penyerbukan yang lebih sempurna atau membuat tambahan penyerbukan secara sendiri, itu akan menambah biaya dan namanya FMC. FMC itu penyerbukan buatan, tetapi harga seribu sari itu sangat mahal. Harga seribu sari. Makanya kita manfaatkan saja serangga Elaedobius pada tanaman kita dan mengurangi tanaman tersebut terlalu bersih. Tanaman kelapa sawit ini tidak perlu terlalu bersih. Bagaimana tanaman kelapa sawit ini perlu juga gulma-gulma yang perlu kita pertahankan. Saya rasa itu saja. Tambahan dari Bapak MG, itu sedikit tambahan dari Bapak MG dan Setiam. Oke, terima kasih buat Sohib Agro yang sudah menonton di channel kita ini. Yang sudah subscribe terima kasih banyak karena Anda sudah mendukung channel ini, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Dan kalau memang Anda merasa ini bermanfaat silakan share agar sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang lain mendapatkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.